Saudara, sebentar lagi Timnas Indonesia akan mengikuti Piala Asia. Mari bersama kita ikuti ulasan berikut ini. Tim nasional sepak bola Indonesia akan mengawali pertandingan pertama melawan Irak di grup D Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali, Qatar. Diperkuat beberapa pemain naturalisasi yang berkiprah di Liga Eropa, Timnas Nasional Indonesia yang ditangani pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong akan berupaya memetik angka dari Irak. Oleh karena itu, pertandingan pertama menjadi penentu bagi Timnas Indonesia untuk melangkah ke babak selanjutnya sesuai target yang dibebankan PSSI. Yang jelas penampilan perdana menentukan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, apabila kita bisa mengimbangi Irak saja, saya kira prospek kita untuk melangkah ke 16 besar, kemungkinan peluang itu lebih besar. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mendorong, memberikan semangat kepada tim kita ini supaya mereka siap untuk menghadapi timnas Irak ini sehingga bisa mengimbangi permainan Irak. Nah, semoga dengan melakukan uji coba beberapa kali sudah dapat format-format yang bisa dimainkan oleh Shin Tae-yong untuk menghadapi Irak. Tentu strategi-strategi yang diterapkan Shin Tae-yong sangat menentukan untuk peluang-peluang kita lebih lanjut. Meski performa Timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023 yang digelar 4 tahun sekali ini tidak pernah menang pada 5 laga terakhir dan hanya mampu menciptakan 3 gol dengan kebobolan 11 gol. Namun peluang memetik angka dari Irak terbuka lebar mengingat materi pemain yang dibawa pelatih Shin Tae-yong berbeda pada pertemuan pertama November tahun lalu yang berlangsung di Irak. Sementara dari sisi rekor pertemuan, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak karena dalam 4 kali pertemuan Timnas Nasional Indonesia selalu mengalami kekalahan. Nah, ini juga merupakan satu pembelajaran buat pemain-pemain kita bagaimana menghadapi pertandingan-pertandingan yang kelasnya level Asia. Bahkan ini akan bisa memberikan masukan-masukan juga, perbaikan-perbaikan untuk para pemain. Karena dengan seperti ini dia bisa mempelajari bagaimana karakter daripada permainan Asia. Nah, di sini banyak pemain-pemain yang bermain di liga-liga Eropa pun dari negara-negara pun hadir, mereka memperkuat tim nasional mereka. Pada pertemuan terakhir di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Irak November tahun lalu, Indonesia harus mengakui Irak dengan kekalahan 5-1. Kekalahan yang cukup telak ini menunjukkan masih banyak kelemahan Timnas Indonesia yang harus dibenahi pelatih Shin Tae-yong baik di sektor pertahanan maupun di barisan depan. Sementara kombinasi pemain naturalisasi dan lokal sebenarnya menjadi modal kekuatan bagi Timnas Indonesia untuk bisa menunjukkan kualitas di ajang Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar. Namun demikian, pelatih Shin Tae-yong yang mempunyai banyak strategi untuk menghadapi Irak nanti dan akan memanfaatkan kecepatan pemain yang dimiliki Timnas Indonesia. Sering terjadi salah pengertian antara Elkan Balgot dengan Justin Hubner, saya lihat. Dan ini yang krusial kadang-kadang. Nah, disinilah kadang-kadang pemain asing itu suka bisa menerobos. Nah, bagaimana mereka berdua ini bisa mengkombinasikan permainannya sehingga bisa saling menutupi di satu sisi, sehingga untuk kemungkinan lawan itu lolos juga agak diminimalisir. Nah, di samping penguatan dari sisi pertahanan, di sisi lain kita juga di posisi pemain depan, striker, kita masih cukup lemah. Nah, ini perlu dibenahin. Kenapa? Karena pemain-pemain kita
masih belum ada yang seperti kayak Lionel Messi ataupun Cristiano Ronaldo yang memang betul-betul mereka yang gila haus gol gitu. Dalam ajang Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar, Indonesia berada di grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang yang termasuk grup neraka bagi Indonesia. Dengan meraih poin pertama melawan Irak merupakan harga mati yang harus diperjuangkan para pemain untuk memudahkan Indonesia lolos ke babak 16 besar. Sementara dua tim lainnya yang juga masuk grup D yaitu Jepang dan Vietnam akan menjadi batu sandungan bagi timnas Indonesia untuk terus berkiprah di ajang Piala Asia 2023. Kita perlu persiapan yang ekstra untuk menghadapi mereka ini. Kalau Vietnam oke lah, masih level-level lah. Tapi Irak dan Iran ini adalah kekuatan Asia. Kita tahu beberapa negara-negara Asia itu punya kekuatan. Iran, Irak, Jepang, Arab Saudi itu kan punya level-level yang di atas kita. Pada ajang Piala Asia ini, pelatih Sintayong mengakui lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia di grup D cukup berat, terutama Jepang dan Irak yang memiliki level di atas Indonesia. Sedangkan untuk melawan Vietnam, timnas Indonesia wajib menang untuk mengamankan lolos ke 16 besar sebagai peringkat ketiga terbaik dari 4 tim yang ada di grup D. Harapan para supporter sepak bola di tanah air, timnas Indonesia dapat tampil gemilang seperti menghadapi Argentina dan mampu membuat kejutan lolos ke 8 besar Piala Asia 2023 di Qatar. Demikian ulasan persiapan timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia.